Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatur Rahma, NIM 20050974018 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2020B, mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Address Resolution Protocol atau ARP. Pengertian ARP. Address Resolution Protocol atau ARP adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP protokol switch yang bertugas dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media akses kontrol atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP atau IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP atau IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address, agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi atau kabel, radio, atau cahaya. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam change, tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam change ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Tipe ARP ada dua, yang pertama dinamik dan yang kedua statik. Apa itu dinamik? Di-create secara otomatis ketika device mengirim broadcast request ARP ke jaringan lokal area network dan mempunyai batas umur atau expired. Statik dientrikan secara manual berupa pasangan IP dan MAC address ke dalam ARP entry. Static ARP digunakan untuk mengurangi trafik broadcast ARP dalam jaringan LAN dan untuk keamanan jaringan. Untuk cara kerja ARP sendiri, yaitu jika host ingin berkomunikasi dengan IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. Jika tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request secara broadcast. Ini dengan menggunakan kode yaitu ARP spasi min A. Itu jika tidak ditemukan alamatnya. Kemudian, cara kerja ARP, PC1 dengan IP 192.168.1.1 atau sumber ingin mengirimkan pesan ke PC3 dengan IP 192.168.1.3 atau tujuan. PC1 mengirim ARP request secara broadcast, tetapi hanya PC3 yang mengambil ARP request karena PC2 merasa IP tersebut bukan miliknya. Kemudian, PC3 mengirim balik ARP reply beserta MAC address. Setelah itu, pada ARP tabel PC1 dan PC2 sudah terisi mapping IP dan MAC masing-masing lawannya. Berikut ini merupakan simulasi percobaan dari ARP. Langkah pertama, buka aplikasi Cisco Packet Tracker. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan ARP request dan ARP reply dalam jaringan yang memiliki satu subnet dan dihubungkan menggunakan switch. Langkah yang pertama, buatlah skema jaringan beserta IP address. Kita cari PC, kita tambahkan 3, kemudian switch, kita tarik ke atasnya.
Setelah itu kita ubah menjadi model seperti ini. Kita ganti nama menjadi PC3, ini PC2, ini PC1. Setelah itu dihubungkan dengan connection yang automatic. Dengan PC1 kita sambungkan lagi dengan PC2. Kita sambungkan lagi dengan PC3. Nunggu sampai hijau semua, ini masih oranye. Nah, pada mode real time kita akan cek tabel ARP-nya dengan menjalankan perintah di command prompt. Kita cek yang PC1, kemudian ke desktop, IP configuration, kita isi 192.168.1.1, kemudian enter. Setelah itu di PC2 kita juga isi 192.168.1.2, enter. Kemudian di PC3 kita klik desktop, klik IP configuration, kita isi 192.168.1.3, enter. Kemudian kita cek pada PC1, kita buka command prompt, kita ketikkan ARP spasi min A. Nah, belum ada alamat ARP yang tersedia. Kemudian kita cek ke PC2, ARP spasi min A, enter. Belum ada isinya pada PC2. Kita cek lagi PC3, ARP spasi min A, enter. Ini belum ada isi di PC3. Setelah semua kosong, kita akan ke mode simulation. Setelah itu kita show all one, kemudian edit filter, kita centang ARP, close. Di sini bertuliskan ARP saja. Kemudian kita klik icon pesan ke PC1 ke PC3. Kemudian jalankan simulation secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati setiap prosesnya, dan monitoring isi PDU OSI mode dengan menekan gambar surat setiap stepnya. Kita klik next. Nah, ini ke PC1 akan mengirimkan code switch terlebih dahulu.
Kemudian kita next lagi. Nah, switch akan mengirimkan ke PC2 dan PC3. Kita klik PC2. Nah, di sini PC2 menerima alamat dari PC1. Tetapi di sini tidak ada perintah untuk mengembalikan pesan ke PC2, sehingga PC2 tidak akan mengirimkan pesan lagi ke PC1. Kemudian kita lihat ke PC3. Nah, di sini terdapat alamat IP yang ditujukan untuk PC3, sehingga PC3 akan mengirimkan pesan lagi ke PC1. Kemudian klik next. Ini PC3 akan ke switch terlebih dahulu, kemudian dikirimkan lagi ke PC1. Kita akan cek. Nah, ini ada alamat IP dari PC3 ke PC1. Ini merupakan tanda bahwa PC1 berhasil mengirimkan ke PC3, kemudian PC3 berhasil mengembalikan pesannya ke PC1. Nah, untuk langkah ke-8, jika proses ARP sudah komplit, maka kembalikan mode ke real time dan cek pada PC1 apakah ARP tabelnya sudah terisi dengan menjalankan perintah ARP-A. Sekarang kita klik real time. Kemudian kita cek satu persatu pada PC1. Kita klik pada command prompt. Kemudian kita ketikkan ARP spasi -A. Enter. Nah, pada PC1 sudah terisi dengan internet address PC3 dan tipenya dinamik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.